Thank you Om David, thank you buat kesempatannya, thank you semuanya. Senang bisa ketemu lagi di Reva Fellowship hari Senin ini. Dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan mau terus melimpahkan kebenarannya dalam setiap kehidupan kita. Karena cuma kebenaran yang bisa membebaskan kita. Kenapa kita harus menjadi kuat di dalam kebenaran? Ya, karena kebenaran itu yang satu-satunya kekuatan yang memerdekakan. Ya, kebenaran itu juga yang kita terima itu menjadi kayak pagar ya, supaya karena kita ini kan dalam hidup ini perasaan itu liar gitu ya. Perasaan itu tiba-tiba jadi takut banget gitu ya. Tiba-tiba khawatir banget, tiba-tiba bingung banget. Sebenarnya perasaan itu adalah gambaran dari cara berpikir kita gitu loh. Ya, tiba-tiba insecure gitu ya. Tiba-tiba kita merasa tersinggung atau misalnya kita bingung gitu ya. Kalau kita udah punya renewed mind, pikiran yang diperbaharui oleh firman Tuhan, maka perasaan itu juga mulai terarah gitu ya. Seperti sungai ya, sungai itu kan alirannya pinggir-pinggirnya harus ada tepiannya gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya tepiannya itu yang membuat dia ngalirnya berantakan gitu loh. Begitu juga dengan kehidupan kita, perasaan kita, Tuhan mau supaya kita selalu di-renew dengan firman Tuhan supaya apa yang ada di dalam kehidupan kita itu benar-benar terarah ke arahnya Tuhan, ke arah apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. So, hari ini saya percaya Tuhan akan berbicara secara pribadi, ya lebih dari yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya buat setiap kita. Kita punya satu tema pada malam hari ini, temanya adalah cultivate ya. Bagaimana artinya ya secara mungkin sederhana adalah mengolah, memajukan supaya berkembang atau membudayakan ya. Nah, kita di sini belajar, saya banyak belajar dari Om David ya, maksudnya tentang bagaimana kita di dalam Tuhan, bahwa kita tuh anak gitu loh. Dan identitas kita itu diberikan, tidak diusahakan gitu. Jadi identitas kita sebagai anak itu sangatlah penting. Kemarin Om David share di gereja kami di Fatmawati, Om David bilang satu-satunya peperangan ya buat anak Tuhan itu bukan masalah yang dihadapin hari ini sebenarnya. Peperangan kita tuh bukan lagi masalah mungkin kuasa-kuasa gelap ya, iblis-iblis gitu. Peperangan kita udah bukan itu lagi. Peperangan kita adalah bagaimana kita berdiri di dalam identitas yang Tuhan udah kasih sama kita hari ini. Dan identitas kita itu cuma satu, identitas kita itu anak. Dan yang selalu diserang adalah identitas ini nih, gitu ya. Nah, kenapa penting kita bertumbuh di dalam identitas? Ya, saya percaya bahwa saya pun belajar banyak dari Reva ya tentang bagaimana kita tuh anak ya, tentang identity gitu ya. Tapi identitas tuh harus terus bergerak gitu ya. Bukan hanya karena identitas itu kan pintu masuk ya. Pintu masuk, tapi Tuhan mau bawa-bawa kita terus masuk lebih dalam dan lebih dalam gitu loh. Lewat identitasnya tadi. Nah, ketika kita masuk lebih dalam dan lebih dalam, lebih dalam, maka kita akan menjadi semakin dewasa. Orang yang bisa mengolah, orang yang bisa memajukan, atau mungkin bahasanya juga orang yang bisa memanage adalah anak yang sudah dewasa. Ya, jadi bukan cuma, memang kita anak ya, memang semua anak. Tapi keputusan kita dalam hidup ini yang membuat kita ini mau terus jadi anak-anak ya, atau kita mau menjadi anak yang dewasa. Karena Tuhan itu mau kita bertumbuh setiap hari, ya bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kenapa? Supaya kita jadi anak-anak dewasa yang bisa cultivate, yang bisa mengolah apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa memanage apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Kenapa hal ini penting? Ya, kita lihat sebentar dalam Kejadian 2 ayat yang kelima. Kejadian 2 ayat yang kelima. Ketika bumi diciptakan, ya di ayat 4-nya dibilang, demikianlah riwayat penciptaan bumi.
Nah, setelah itu ayat 5-nya bilang bahwa belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ya, menarik karena Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu di hari ketiga. Tapi di dalam Kejadian 2 ini ditulis belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Padahal kan Tuhan udah ciptain ya hari ketiga ya. Tapi kenapa belum timbul, belum tumbuh? Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan karena ya, dan kalau dalam terjemahan baru dikatakan dan belum ada orang. Tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Apa yang Tuhan lakukan? Hujannya ditahan. Dia belum menurunkan hujan ke bumi. Kalau dalam terjemahan TPT dikatakan bahwa there was yet no vegetation, grains of the field, or shrubs sprouting on the earth, for there was no one to cultivate the land, and Yahweh God had not yet sent rain. Ya, karena belum ada orang yang cultivate, belum ada orang yang bisa belum ada orang yang bisa mengolah taman yang Tuhan siapkan itu, tumbuh-tumbuhan yang Tuhan akan tumbuhkan itu. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tahan hujan. Menarik ya. Kenapa? Karena kita dalam hidup ini kan hujan itu ngomongin berkat gitu ya. Hujan itu ngomongin jawaban doa. Kita di sini kalau berdoa, kita pengennya Tuhan langsung jawab doa kita. Benar ya? Langsungnya ya sekarang aja Tuhan, gak usah lama-lama gitu. Tapi ada season, ada waktu dalam hidup ini sepertinya Tuhan tahan hujan gitu loh. Kenapa Tuhan tahan hujan? Karena belum ada orang yang bisa mengusahakan tanah itu. Berkat itu ada bobotnya gitu ya. Berkat itu Tuhan mau siapkan kita hari ini untuk supaya kalau berkat itu diberikan kita bisa handle. Ya, belum tentu di sini kita bisa handle berkat seperti yang orang lain punya. Ya, kalau di sini sekarang ditanya gitu ya, misalnya Bapak Ibu mau nggak dikasih uang 5 miliar? Wah, semuanya mau gitu kan, mau gitu. Tapi kenapa nggak semuanya hari ini punya 5 miliar gitu kan? Pertanyaannya kenapa nggak semuanya punya? Ya karena belum semuanya, nggak semua kita di sini bisa menghandle uang sebanyak itu, gitu loh. Ya, kalau kita sudah bisa menghandlenya, Tuhan pasti kasih. Tuhan kita yang punya semuanya gitu loh. Dalam hidup ini ya ada banyak hal yang sepertinya kayaknya ditahan, ya. Kenapa? Karena alasannya adalah karena belum ada yang mengusahakan tanah itu. Jadi kita bertumbuh untuk Tuhan membuat kita di sini menjadi pengelola-pengelola. Ya, kita di sini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pengelola-pengelola. Kalau kita lihat dalam Mazmur 115 ayat yang ke-16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Tapi kalau dalam terjemahan The Passion dikatakan, the heavens belong to our God, they are His alone, but He has given us the earth and put us in charge. Jadi kita bukan hanya diberikan bumi. Ya, manusia hari ini kita suka dengan pemberian. Kita suka dengan gift. Kita suka dengan hadiah. Tapi kita harus tahu tujuan hadiah, tujuan pemberian yang Tuhan kasih adalah di sini. Kalau dalam TPT dikatakan and put us in charge. Dia bukan hanya given us the earth, dia bukan hanya kasih dunia ini, tapi dia membuat kita bisa untuk mengelola, ya, menghandle apa yang dia berikan. Hari ini kita mau memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang siap untuk menghandle apa yang Tuhan mau kasih. Dalam Roma 8 ayat 15, Roma 8 ayat 15 dibilang gini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Tuhan gak mau kita operate dalam roh perbudakan, yang selalu membuat kita menjadi takut lagi.
Ya, takut tidak pernah cukup baik, ya, dalam TPT dikatakan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, artinya roh itu membuat kita hari ini memiliki akses untuk kita bisa panggil dia sebagai Bapa kita, ya, Bapa kita yang terkasih, ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Jadi karena roh itu adalah pribadi, roh itu bukan hanya sekedar ya mungkin melayang-layang gitu ya saudara, nggak ada bentuknya. Roh itu pribadi. Sehingga roh itu kalau dia pribadi, dia punya suara. Dia bisa berbicara. Dan apa yang dikatakan roh itu setiap hari kepada kita, ya, yang dia katakan setiap hari adalah dia mengingatkan kita bahwa kita itu adalah anak-anaknya dia. Dan kita adalah anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang disayang sama dia. Hari ini apakah kita mendengarkan suara roh itu, ya? Apakah kita masih mau terus buka telinga rohani kita, aware untuk biarkan dia berbicara, dan bisikannya dia mungkin sederhana aja saudara. Hari ini kan kita minta bisikannya yang banyak ya gitu ya, minta kayak Tuhan kasih tahu dong clue-nya buat masalah ini, kapan Tuhan jawab doa saya gitu ya. Saudara, kadang-kadang roh itu berbicara dan roh itu ngomongnya adalah aku sayang kamu. Kamu adalah anakku yang kukasihi. Amin. Dan ini ayat 17 bilang gini. Kenapa dia bersaksi bahwa kita adalah anak? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kenapa Tuhan mau hari ini kita bertumbuh jadi anak yang dewasa, kita jadi anak hari ini, kita nggak budak lagi, karena untuk satu alasan saudara, di sini saya kasih huruf besar semua, untuk menerima. Tuhan mau kita itu menjadi penerima, ya, karena budak nggak punya akses, nggak punya hak untuk menerima. Hari ini Tuhan mau kita menerima apa yang kita terima, semua janji-janjinya Dia, menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Nah, untuk menerima ini, ya, karena di sini ngomongin ahli waris, dan kita menerima janji-janji Allah, Tuhan mau kita menerima sebagai orang-orang yang dewasa. Karena cuma orang-orang dewasa yang bisa menghandle apa yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Ya, menerima janji-janji Allah, dan kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saya berdoa kita malam hari ini semuanya akan mulai merindukan, ya Tuhan, aku mau menerima sesuatu daripada Engkau. Ikut Tuhan tuh enak saudara-saudara. Ikut Tuhan itu, ya mungkin kalau agama ngajarnya kita harus buat ini, buat ini, buat itu gitu ya, tentang bagaimana kita melakukan gitu. Tapi sebenarnya jadi anak itu adalah tentang menerima, bukan tentang melakukan. Karena sebelum kita melakukan, Bapa itu udah sayang sama kita, gitu ya. Jadi justru Bapa mau kita terima. Gak ada anak ya yang ketika papanya mau kasih, anaknya bilang ini gak usah repot-repot Pak, gak usah repot-repot gitu ya. Kalau kita karyawan sama bos, mungkin kita akan basa-basi kayak gitu ya saudara ya. Jangan repot-repot Pak, jangan repot-repot. Kenapa ya? Karena kita punya distance, kita punya jarak. Tapi hari ini karena kita punya connection, ya, connection itu yang membuat gini, ketika anak yang hilang datang pulang ke bapaknya gitu ya, anak sulung marah. Tapi anak sulung tuh sebenarnya dia hilang juga, hilang dalam rumah ya. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa bapaknya bilang gini, semua yang aku punya itu kamu punya nak, gitu loh. Nah hari ini kalau kita tahu kita anak, kita tahu bahwa yang bapak kita punya itu semuanya kita punya. Dan kenapa Tuhan pindahkan kita dari budak kepada anak? Supaya hari ini kita menerima, dan menerima tidak kurang dari apa yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib buat kehidupan kita. Kita nggak menerima kurang, misalnya gini, Tuhan udah kasih kita damai sejahtera nilainya 100.
Ya saudara, Tuhan mau 100 itu semua jadi milik kita. Makanya dia bilang, damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Artinya apa? Damai sejahtera yang sama seperti yang ada pada Yesus, saudara. Kalau yang ada pada Yesus, damai sejahteranya nilainya 100, maka yang dia kasih ke kita juga 100. Bukan gini, wah kamu kan jemaat biasa, damai sejahteranya 50 aja cukup lah gitu ya. Kalau Tuhan 100, pendeta 70 gitu. Nggak ada kayak gitu, saudara. Dia bilang, damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Artinya apa? Takaran yang ya takarannya dia gitu loh. Yang Bapak punya, dia nggak tahan-tahan gitu. Ibaratnya di sini kalau kita orang tua ya, semua yang ada di meja makan kita, yaitu anak kita mau ambil itu bebas gitu ya. Kamu boleh ambil, kenapa? Karena itu punya kamu. Jadi untuk satu alasan sederhana ini, kenapa Tuhan mau kita jadi anak hari ini? Tuhan pindahkan kita supaya kita nggak terima roh perbudakan lagi. Tapi kita hari ini menjadi anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi penerima. Tapi sebelum kita menerima, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita hari ini. Sehingga kita bukan hanya menerima, tapi kita bisa cultivate. Kita bisa mengelola apa yang kita terima dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Saya mau kita sebentar lihat contoh dari bangsa Israel. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Saudara, diperbudak itu nggak enak. Ya. Dan orang yang diperbudak itu punya satu kerinduan, punya satu mimpi. Mimpinya adalah enak ya, kalau hidup bebas ya. Tapi ternyata saudara, mimpi bebas aja nggak cukup. Karena kalau belum siap, ya begitu bebas, seperti bangsa Israel, pikirannya apa saudara? Minta diperbudak lagi. Bener ya? Lah, tadi waktu diperbudak dia minta bebas. Begitu bebas minta diperbudak lagi gitu ya. Karena ternyata kebebasan apa yang kita pikirkan hari ini, doa-doa yang kita pikirkan hari ini, Bapak kita itu lebih tahu ya bagaimana mempersiapkan kehidupan kita hari ini untuk menghandle-nya. Nah, contoh bangsa Israel. Dalam satu malam, saudara, dalam satu malam, bisa bayangin nggak? Kayak mimpi ya, kalau orang bilang seperti bermimpi gitu. Kalau mungkin orang suka bilang berkat tiba-tiba. Saya sih, eh, kalau saya cerita sama orang gitu ya, sharing sama orang, saya bilang, ya kalau bisa sih berkatnya jangan tiba-tiba gitu loh. Kenapa? Karena nanti takutnya kita nggak bisa handle. Lebih baik Tuhan persiapkan kita sampai kita terima berkat itu, sampai di titik kita udah terima berkat itu kita nggak sadar kita lagi diberkatin gitu saudara. Saking kita udah siapnya. Saudara bayangin pesawat ya, pesawat itu kalau dia mendaratnya smooth gitu ya, dia mendaratnya dengan baik, orang nggak sadar tiba-tiba udah ada di bawah gitu ya. Tapi lihat kalau pesawat itu mendaratnya mungkin karena angin gitu ya, atau mungkin karena satu dan lain hal, akhirnya mendaratnya kasar gitu, jedok gitu ya. Semua orang akan tahu, wah ini mendarat nih gitu loh. Tuhan itu kalau dia pilot yang smooth banget saudara. Dan dia akan bawa pesawat itu mendaratnya smooth sampai kita nggak berasa. Hari ini saudara tuh sebenarnya ada di posisi, kalau saudara ada di 10 tahun lalu gitu ya. Saudara akan begitu takjub dengan apa yang kau alamin hari ini. Kenapa? Karena sebenarnya hari ini tuh adalah apa yang saudara doakan 10 tahun lalu. Apa yang saudara doakan 5 tahun lalu. Tapi kenapa nggak Tuhan kasih 10 tahun lalu, 5 tahun lalu? Nanti kayak pesawat tadi saudara, yang mendaratnya jedak gitu. Tapi Tuhan bawa saking smoothnya, makanya kayak tadi saya bilang, kadang-kadang Tuhan nggak bawa mendadak-mendadak gitu loh saudara. Tuhan persiapin kita dengan begitu luar biasa dalam hidup ini. Ketika berkat itu dikasih, udah kayak nggak berasa mujizat gitu loh saudara. Padahal itu mujizat. Hari ini ada berapa banyak mujizat yang kita nggak berasa itu mujizat saudara. Kenapa? Karena kita udah kayak ya udah terbiasa dengan itu gitu loh. Nah sebenarnya kan kayak Tuhan tuh sedang mempersiapkan kita sehingga kalau kita ada di hari ini, di titik hari ini, kita bisa menghandle, kita bisa cultivate apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Nah contoh bangsa Israel adalah mereka dalam satu malam, artinya dadakan nih saudara.
Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Kenapa? Karena orang Mesir udah berpikir nih, Tuhannya bangsa Israel udah nggak main-main air lagi nih. Kemarin dia masih main air, diubah jadi darah, ya. Main-main lalat, main-main belalang, main-main gelap gulita, ya. Main-main penyakit sampar. Waduh, ini kok sekarang anak sulung kita udah mati semua nih. Dan mereka ketakutan, dan mereka bilang, ntar lagi kita nih yang mati. Mendingan malam ini juga kita usir mereka, harus keluar. Mereka harus segera keluar. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Ini makanya di hari Paskah mereka makan roti tidak beragi, saudara. Kenapa? Karena malam itu buru-buru, tidak sempat diragi, ya mereka bawa roti mereka, ya. Tapi disinilah sebagai lambang kebebasan bangsa Israel. Ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak, serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ya. Jadi malam itu, dalam satu malam mereka bebas, dalam satu malam mereka kaya raya, saudara. Ini bahasanya Alkitab dibilang merampasi orang Mesir. Merampas itu bukan cuma dikit-dikit, saudara. Bukan cuma dibagi dikit-dikit. Mereka bawa semua. Bisa bayangin si bangsa budak ini dalam satu malam tiba-tiba bebas. Dalam satu malam tiba-tiba kaya raya. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, apa yang bangsa Israel dapatkan dalam satu malam? Kebebasan, harta yang melimpah. Apa yang mereka dapatkan? Mujizat-mujizat, saudara, baru jalan air laut terbelah. Ya, jalan tiang awan, tiang api. Besok pagi bingung mau makan apa, burung-burung antri makanan, saudara. Apa nggak bingung tuh? Apa nggak mujizat tiap hari? Ya. Mereka dapat apa lagi? Mereka dapat great leader, pemimpin yang luar biasa. Ya, dicatat bahwa Musa itu adalah pemimpin yang paling lembut hatinya. Bukan hanya Israel, saudara, dikatakan di seluruh muka bumi. Artinya sedunia yang paling lembut hatinya tuh Musa. Saudara, coba kita renungkan 4 hal ini. Bukankah 4 hal ini yang kita inginkan ada dalam satu malam? Tuhan, bebaskan aku dari masalahku, ya. Bebaskan aku mungkin dari hutang-hutangku, bebaskan aku dari mungkin keluarga yang mungkin bermasalah, atau sakit penyakit, atau apapun juga. Kita pengen kebebasan. Yang kedua, harta melimpah. Saudara, tapi kalau direnung-renungin lucu juga ya, saudara. Kenapa lucunya gini loh, saudara. Mereka bawa harta benda yang melimpah. Ya. Tapi habis itu mereka masuk padang gurun, saudara. Di padang gurun itu ada apa? Bayanginnya gini ya. Saudara dikasih uang lah, 1 miliar nih sekarang. Pak, Bu, saya kasih 1 miliar gitu ya. Tapi besok, saudara dibawa naik helikopter, dilepasin di tengah hutan, bawa 1 miliar itu. Kira-kira saudara pusing nggak? Nah, terus 1 miliar ini buat apa? Saudara bisa beli apa di tengah hutan? Bener nggak? Kita bisa belanja nggak? Kita bisa shopping nggak di tengah hutan? Kalau kita ada di Jakarta, dikasih uang segitu banyak, kita langsung belanja. Inilah belanja itu, seneng kan saudara? Ya ini ya, dapat uang yang banyak, dapat harta yang melimpah, habis itu masuk hutan. Ya, orang bilang gini, Pak, nggak punya duit susah, punya duit banyak juga susah. Kenapa punya duit banyak susah? Nggak tahu mau dibeliin apa, pusing loh saudara ya. Bangsa Israel tuh pusing sampai akhirnya mereka nggak tahu mau bikin apa lagi dengan emas-emas semua harta mereka. Ketika Musa nggak turun-turun dari gunung, mereka lepasin semua harta itu dibuat jadi lembu emas. Udah kita bikin aja nih jadi Tuhan deh. Daripada ini harta juga kita cuma bawa, kita nggak bisa pakai gitu ya. Saudara, dalam satu malam mereka dapat harta yang melimpah.
Dalam satu malam, ya setiap hari mereka lihat mujizat, 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 mujizat Tuhan kerjakan. Yang ajaib-ajaib lagi yang Tuhan kerjakan. Dan mereka juga dapatkan pemimpin yang hebat. Kita dalam hidup ini kan seringkali bilang ya, aduh Pak, coba saya punya bos yang tepat gitu misalnya. Coba saya punya suami kayak dia gitu ya, kayaknya lebih tepat, atau istri yang tepat gitu, atau apalah ya, teman bisnis yang tepat dan lain-lain. Saudara, ternyata apa yang kita pikirkan hari ini sepertinya jawaban, bisa jadi itu bukan jawaban kalau kita dapatkan itu dalam satu malam. Buktinya apa? Mereka dapatkan Musa yang terbaik, saudara. Tetap aja tiap hari Musa kena marah gitu loh. Tetap aja Musa itu banyak salahnya buat mereka. Pemimpin yang udah sehebat itu loh. Pendidikan Mesirnya 40 tahun. Pendidikan padang gurunnya 40 tahun. Kurang jago apa itu sekolah segitu lama, saudara. Ya, tapi tetap Musa salah terus di mata mereka. Ya, itulah kenapa hal ini terjadi gini. Karena mental mereka masih mental budak. Makanya Tuhan perlu sekitar 38 tahun lagi bawa mereka dalam sebuah perjalanan untuk ubah dari budak jadi anak. Gitu. Karena ternyata 4 hal ini yang kita lihat ini nggak bisa jadi jawaban, saudara. Hari ini apa yang kita pikir, kalau saya punya ini mungkin hidup saya tenang, Pak. Kalau saya punya ini mungkin hidup saya aman, Pak. Kalau saya punya ini mungkin aduh, udah deh. Kayaknya memang itu aja yang saya inginkan deh, Pak, dalam hidup ini. Saudara, percayalah bahwa bukan itu yang sesungguhnya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kenapa? Karena ternyata semua hal ini, karena bangsa Israel belum bisa manage, mereka perlu sebuah perjalanan 38 tahun di padang gurun, saudara. Yang harusnya bisa jalan cuma 10 hari, nyampe. Kenapa bisa sampai segitu lama, saudara? Kenapa? Karena Tuhan mau mengubah mereka dari budak menjadi anak. Memang mereka keluar hari itu, mereka langsung bebas gitu ya. Hari ini, ketika kita lahir baru, kita yang tadinya diperbudak, hari ini kita jadi orang yang bebas. Tapi saudara, mengeluarkan Mesir dari pikiran bangsa Israel, itu yang perlu 38 tahun. Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu hanya satu malam. Sampai didesak, kamu harus keluar malam ini juga. Dikasih semuanya. Ya, mereka merampasi bangsa Mesir. Tapi mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka, itu yang perlu waktu. Hari ini kenapa sepertinya Tuhan menahan hujan, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita. Ya, karena Tuhan memang mau untuk kita bisa menerima semua yang Dia sudah siapkan dalam ukuran yang penuh. Saudara, budak itu, ya mungkin kita udah sering belajar ya. Budak itu ya ciri-cirinya dimotivasi dan dipenuhi ketakutan. Ya, ketakutan itu dalam Alkitab dikatakan karena mengandung hukuman. Karena takut dihukum gitu loh. Ya. Ada banyak orang ya masih pikirannya takut dihukum. Nanti kalau kamu nggak gini nggak diberkatin. Kalau kamu nggak gini nanti kamu nggak berhasil gitu ya. Akhirnya yang memotivasi bukan lagi kasih. Yang memotivasi jadinya ketakutan. Ya, waktu zaman kita sekolah dulu, mungkin saudara ingat gitu ya, ada guru yang killer. Dan di pelajaran guru killer itu mungkin saudara pinter gitu ya. Tapi pinternya bukan karena saudara suka pelajarannya gitu loh. Pinternya karena takut dimarahin gitu. Karena kalau aku nggak ngerjain tugasnya nanti aku dihukum. Ini guru galak banget, killer banget gitu ya. Nah, kita pinter sih, kita berhasil sih, tapi dipenuhi dengan ketakutan. Budak biasa dipaksa. Ya. Jadi harus dipaksa-paksa gitu ya. Tapi kalau hari ini kita anak, anak itu penuh dengan kesadaran, ya. Budak bekerja untuk upah. Zaman sekarang ya, orang punya satu istilah yang menarik juga, katanya budak korporat. Saudara tahu budak korporat? Ya, katanya. Nggak apa-apa deh saya dimarahin bos, nggak apa-apa deh saya kerja kayak budak, nggak apa-apa. Yang penting saya gajian habis bulan gitu loh.
Nah, budak itu pikirannya udah yang penting dapat upah aja, yang penting abis ini gue gajian gitu. Yang penting abis ini saya bisa makan. Bangsa Israel hari itu mikirnya kayak gitu. Mereka udah nggak punya pilihan lagi. Ya. Kenapa? Karena apapun dipilihkan sama mereka dan nggak bisa memilih. Makanya Tuhan mau kita mencintai Dia dengan pilihan, saudara. Tuhan nggak takut-takutin kita sama neraka. Ya, Tuhan nggak takut-takutin kita sama kalau kamu nggak gini nanti kamu dapat hukuman ini. Akhirnya kita nggak punya pilihan. Hari ini kasih itu punya pilihan di dalamnya. Kasih itu bisa memilih. Ya, nah selanjutnya budak itu nggak lagi punya mimpi. Ini yang waduh ya buat saya ini jadi perenungan saya juga gitu ya saudara ya. Jangan-jangan saya masih ada dalam masih pikiran ini masih operate juga dengan roh perbudakan. Kenapa? Karena kita takut bermimpi. Siapa yang di sini masih bermimpi dan masih punya mimpi yang besar? Karena kalau mimpinya nggak gede, saudara, berarti itu mungkin sesuai dengan pikiran kita. Kalau masih sesuai dengan budget kita, kalkulator kita, ya, hitungan-hitungan kita, berarti itu belum bukan mimpi yang besar. Saudara harus punya mimpi sampai orang itu kalau dengar mimpi saudara bilang gini, udah gila lu ya gitu. Itu berarti itu benar-benar mimpi dari Tuhan, saudara. Tapi kalau orang masih kayak oke ya biasa-biasa aja berarti ya itu mimpinya kita gitu loh saudara. Tapi hari ini harus sampai orang bingung-bingung gitu ya, sampai orang mungkin geleng-geleng kepala itu mimpinya Tuhan. Saya eh, seneng kesaksian ini. Saya punya satu anak muda di gereja gitu ya, yang kayak nggak banyak gitu loh anak muda yang kayak gini. Dia seumuran saya ya, dia umuran 30-an juga. Tapi dia punya satu mimpi. Dan dia asal dia salaman sama orang gitu ya. Dia dengan pedenya dia cerita mimpinya dia. Mimpinya dia adalah gini, saya akan jadi menpora dia bilang gitu. Wow, menpora. Dan waktu kita ngobrol, dia udah punya programnya. Kenapa dia mau jadi menpora? Ya. Karena dia mau majuin, ternyata dia mau majuin pendidikan, dia mau majuin kesehatan, dia mau ada banyak hal dan ada banyak hal yang buat saya sampai gini, waduh, kok bisa gini ya pikirannya ya. Terus dia tanya sama saya, tapi kan menuju ke mimpi itu nggak gampang ya, Pastor, dia bilang gitu. Karena kan ternyata ya hidup itu kan terus berjalan gitu ya. Sedangkan ya mengejar mimpi itu kadang-kadang banyak hal yang harus dikorbankan. Dia ada di satu titik ragu, khawatir, dan dia bilang ini, emang ini benar ya mimpi dari Tuhan ya? Saya jawab nggak ragu-ragu, saya jawab dengan pasti, saya bilang itu dari Tuhan. Kenapa saya jawab dengan pasti itu dari Tuhan? Karena kamu sendiri bingung bagaimana caranya menjadikan mimpi itu. Gitu loh. Karena mimpi itu membuat banyak orang sampai kayak geleng-geleng kepala. Berarti itu dari Tuhan. Saudara, hari ini kita masih punya mimpi nggak? Mungkin hari ini kita bilang ini, saya udah anak pak, saya udah nggak budak lagi. Tapi kita udah nggak punya mimpi lagi. Saudara, jangan-jangan kita masih belum jadi anak nih, saudara. Ya, anak itu minta ya, anak saya yang kecil itu saudara, mereka kalau minta mereka nggak nanya gitu ya, papa punya uang apa enggak gitu ya, nggak tanya uangnya papa berapa gitu ya, mereka minta ya minta aja. Di toko mainan ada mainan yang bagus, pak aku minta gitu ya. Kenapa anak nggak minta? Dan harusnya kan kita kayak gitu ya kalau jadi anak gitu ya saudara ya. Tapi kalau kalau kita takut-takut minta, jangan-jangan kita belum benar-benar jadi anak gitu loh saudara. Maksudnya gini, pikiran kita nih masih pikiran budak gitu loh, masih yang beroperasi pikiran budak. Hari ini kita mau mulai punya mimpi yang besar ya, amin. Nah, apalagi ciri budak? Ciri budak selalu hidupnya dalam penyesalan. Ini yang bangsa Israel punya hari itu. Mereka selalu hidup dalam penyesalan dan sungut-sungut. Tiap kali baru jalan dikit, mereka udah bilang ini, bawa kami kembali ke Mesir. Bawa kami kembali ke Mesir. Waktu di Mesir, kami bisa makan ini. Waktu di Mesir, kami bisa. Saudara, pikirannya mereka selalu ada di belakang. Hari ini, ya, kalau kita mau jadi orang-orang yang bebas, mau benar-benar siap untuk bisa menghandle berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita harus mulai menyadari ya di titik-titik yang ada ini saudara, apakah saya masih hidup dalam penyesalan?
Apakah kita masih nyesel gitu? Nyesel aku nih gitu ya. Nyesel aku hidup kayak gini, nyesel nih aku kerja kayak gini, nyesel aku nih gitu ya dengan keluarga yang seperti ini. Saudara, tidak ada gunanya hari ini hidup dalam penyesalan. Hidup dalam penyesalan hanya bikin kita setiap hari sungut-sungut dan sungut-sungut. Itu yang bangsa Israel lakukan. Setiap hari mereka hidup dalam sungut-sungut, mereka hidup dalam sungut-sungut. Ya, dan budak itu nggak bisa menghandle berkat. Yang tadi kita kita lihat ya, empat hal ini, ya itu akan menjadi biasa saja buat hidup mereka. Kenapa? Karena mental mereka masih mental budak. Kebebasan bukan sesuatu hal yang berharga buat mereka. Bahkan mereka tadi saya bilang, mereka malah minta diperbudak lagi. Udah budakin aku aja lagi deh. Ya, kayak orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Kita nggak benar-benar mengerti arti kebebasan di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita masih suka untuk hidup dalam dosa gitu loh, saudara. Kita masih masih bilang ini ya emang dosa tuh enak, ini emang enak. Itu artinya apa? Kita belum benar-benar ngerti artinya kebebasan gitu loh. Kita memang udah bebas, Tuhan bebaskan kita, kita ciptaan yang baru. Tapi cara berpikir kita masih kita tinggal di tempat yang lama. Biar malam hari ini kita siap bahwa gini, Tuhan mau kita menerima dalam ukuran yang penuh. Dan apa yang Tuhan mau kita terima, itu harus kita bisa handle, saudara. Tumbuh-tumbuhan nggak ditumbuhkan dulu selama belum dipersiapkan Adamnya. Selama Adamnya belum ada untuk menghandle taman itu, nggak ada tumbuh-tumbuhan, saudara. Ada di bawah tanah, tapi dia belum kelihatan mata. Saudara, hari ini semua benih-benih janji-janji Tuhan itu ada di mana? Di bawah tanah gitu ya. Ada di dalam kita hari ini. Bisa kelihatan, nggak bisa kelihatan. Saudara. Kapan itu Tuhan munculkan? Tuhan munculkan ketika hari ini kita siap untuk menghandle-nya. Saudara. Ya, kemarin Om David share di gereja saya. Om David bilang kita semua tuh punya benih greatness. Dan benihnya tuh dahsyat, benihnya tuh ajaib. Saudara. Cuma kan kadang-kadang karena nggak kelihatan hari ini. Karena tadi, di atas permukaan tanah cuma gitu aja, gitu nggak ada apa-apa gitu loh. Akhirnya kita mulai bingung, kita mulai ragu. Sebenarnya udah ada, saudara. Dan kapan Tuhan tumbuhkan itu? Kapan hujan diturunkan? Ketika hari ini kita siap menghandle berkat Tuhan. Jadi apapun yang hari ini kita lagi doakan, waktu-waktu yang sedang terjadi hari ini adalah waktu-waktu Tuhan lagi persiapin kita untuk kita sampai kepada orang-orang yang bisa menghandle, cultivate apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Salah satu arti dari kemuliaan, ya, salah satu arti dari kemuliaan itu bagus banget. Artinya adalah kabot, ya. Kabot itu ada weight, ya, ada beban. Saudara, beban itu, ya, kalau ini mungkin ini nggak ada beban gitu ya. Ini saya masih bisa handle. Tapi begitu ditaruh sesuatu, mulai ada beratnya, ya. Itu saya harus mulai bisa punya kekuatan untuk pegang ini. Terus kita berdoa, kita minta Tuhan lebih lagi. Ya, Tuhan kasih kita mungkin 10 kilo. Nah, sekarang Tuhan kasih 10 kilo, tangannya harus lebih kuat lagi handle berkatnya. Siapa yang di sini minta lebih lagi? Lebih lagi Tuhan kasih 100 kilo. Kalau tangannya nggak kuat, saudara, bahasanya kita adalah kesleo. Tangannya kesleo gitu loh. Iya. Nah, kita semua di sini pengen Tuhan berkati aku. Tuhan, aku pengen kebebasan. Aku pengen harta melimpah. Aku pengen mujizat-mujizat. Aku pengen orang-orang yang tepat Tuhan kasih dalam kehidupanku. Saudara, oke. Ya, tapi bagaimana kalau Tuhan ajari kita untuk menghandle? Kadang-kadang orang Kristen ya, kalau kita berdoa gitu, itu kita minta diberkatin Tuhan. Mungkin kita pedagang gitu ya, tiba-tiba kita dapat konsumen yang mungkin banyak maunya gitu ya, galak lagi gitu ya. Pokoknya repot deh ya, orangnya nggak enak gitu ya. Terus kita langsung berpikir gini, jangan-jangan ini bukan dari Tuhan nih konsumen kayak gini nih. Konsumen dari Tuhan mah yang baik-baik,
yang manis-manis, yang rohani, yang kalau salaman mungkin ngomongnya shalom Pak gitu ya. Saudara bisa bayangin nggak kalau tiba-tiba Tuhan bilang gini, nah justru berkat yang besar itu lewat konsumen yang kayak gini. Kalau kamu nggak ketemu konsumen yang modelnya kayak gini udah nyerah ya, gimana besok aku mau kasih yang lebih besar lagi gitu loh. Jadi hari ini kayak banyak hal yang datang dalam kehidupan kita tuh kan nggak ada yang kebetulan saudara gitu ya. Even hari ini ya tadi ya mungkin kita baca ya di sini ya, kita akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya. Kata-kata menderita ini, ya kita bisa artikan gini loh saudara, yang namanya bertumbuh itu nggak enak gitu. Namanya tadi, melatih otot supaya lebih kuat lagi, itu kan nggak enak saudara. Itu badan sakit-sakit semuanya gitu loh. Tapi kenapa Tuhan persiapkan kita supaya kita bisa menghandle lebih besar lagi apa yang Tuhan mau kasih buat kehidupan kita ya. Nah hari ini ya memang ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita cuma bisa lihat satu aja gitu ya saudara. Pokoknya Tuhan lagi perkuat aku, persiapkan aku. Amin. Persiapan kita itu lebih penting buat Tuhan ya. Menjawab doa kita itu bukan hal yang sulit buat Tuhan, saudara. Ya, melakukan hal yang besar. Hari ini kita semua menginginkan hal yang besar. Ya Tuhan, aku mau more, gitu ya. Tapi Tuhan ketika kita bilang more, ya yang Tuhan kerjain bukan yang kelihatan, saudara. Yang Tuhan kerjain yang nggak kelihatan. Kenapa yang nggak kelihatan itu yang kekal? Yang nggak kelihatan tuh apa? Cara berpikir kita mulai diubah. Yang nggak kelihatan apa hati kita mulai kayak diperbesar gitu ya saudara. Itu kan yang nggak kelihatan, sedangkan kita fokusnya sama yang kelihatan gitu loh. Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk yang tidak kelihatan hari ini. Jadi mungkin setiap hari kita harus mau untuk belajar ya, untuk bilang Tuhan ajari aku lagi hari ini. Aku mungkin nggak ngerti gimana caranya, aku mungkin nggak tahu Tuhan, tapi latih aku untuk ketika Tuhan mau memberikan sesuatu dalam kehidupanku, aku bisa menjadi pengelola yang baik. Aku bisa menjadi manajer yang baik. Amin. Saudara, bahkan sesuatu yang kita nggak kelola dalam hidup ini, itu akan kehilangan nilainya loh, saudara. Artinya gini, Tuhan bisa kasih, tapi kalau kita nggak bisa kelola, itu juga akan hilang. Contoh sederhana aja, kita nggak mau kelola kesehatan kita. Kesehatan kita bisa hilang nggak, saudara? Bisa hilang. Kita nggak mau kelola hubungan kita mungkin sama rekan bisnis kita. Hubungan itu bisa, connection itu bisa hilang nggak? Ya bisa hilang, saudara. Pernikahan, ya udah yang penting kan udah nikah gitu kan. Tapi kalau hari ini kita nggak bekerja keras setiap hari untuk mungkin mengusahakan pernikahan kita, mau berubah gitu, ya lama-lama bisa hilang juga saudara. Artinya gini loh, bisa lama-lama cintanya hilang gitu ya, perasaan kasihnya hilang gitu. Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini ya, apapun juga kalau kita nggak bisa kelola, itu akan hilang. Apa yang kita nggak kelola itu hilang. Apa yang kita belum bisa kelola hari ini, Tuhan belum mau kasih dalam kehidupan kita. Jadi biar kita hari ini punya satu doa, Tuhan biar aku bisa mengelola apa yang Engkau kasih dalam kehidupanku. Tuhan biar aku bisa menghandle apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanku. Saudara percaya deh bahwa yang Tuhan siapkan buat kita tuh besar. Kita nih anak raja ya. Saya mau mungkin nggak ada di slide saya, tapi kita lihat sebentar ya. Kita lihat sebentar di dalam Lukas 12. Kita biasa baca ayat ini dari Matius, tapi dalam Lukas menarik. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya, jangan mempersoalkan. Ya, jadi hari ini ngomongin apa sih yang seringkali jadi persoalan kita, apa yang seringkali kita persoalkan dalam hidup. Ya,
apa yang kita makan dan minum. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan lah dalam hidup kita. Benar nggak saudara? Masalah-masalah saudara hari ini, apakah masih seputar kebutuhan hidup? Pak, saya harus bayar ini, bayar itu, gitu ya. Saya harus sekolahin anak, saya harus bayar kontrakan, oke. Nah itu masalah tuh saudara, bener ya. Dan di sini dikatakan lagi, dan janganlah cemas hatimu. Artinya hal-hal yang seringkali membuat kita cemas. Apa mungkin ya? Ya mungkin perlakuan orang, mungkin mungkin keadaan yang nggak berubah-berubah. Apa sih yang hari ini jadi masalah dalam hidup kita? Ya, saudara, bahkan kalau kita orang Kristen juga masih masalahnya itu, ya, ayat 30-nya dibilang gini, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Artinya gini, masalahmu itu bukan cuma masalah orang Kristen. Ya, bukan cuma masalah orang yang ke gereja, semua orang di dunia ini juga mengalami masalah yang sama. Bangsa-bangsa yang di dunia yang tidak mengenal Allah juga mencari hal yang sama. Cemas akan hal yang sama, bingung akan hal yang sama, takut akan hal yang sama. Tapi apa yang membuat kita berbeda hari ini loh saudara, karena kita anak, akan tetapi Bapamu tahu, Bapa, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya. Ini yang nggak kelihatan nih saudara. Kerajaan Allah tuh kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena semua yang kelihatan itu tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan itu yang nggak kelihatan saudara. Ya. Apa yang Tuhan kasih di dalam kita, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu nggak tergoncangkan saudara. Itu nggak bisa dicuri. Carilah kerajaannya, kejar itu. Maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat 32-nya bagus. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Kita yang suka merasa kecil, kita yang suka merasa, ya saya kan cuma ibu rumah tangga, Pak. Saya kan cuma jemaat biasa. Saya kan cuma karyawan. Saya kan cuma... Kenapa ini, saudara? Ini bagus. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara, garis bawahi. Yang Bapak mau kasih sama kita, itu kerajaan. Wow. Itu sebabnya hari ini kita nggak usah pusing dengan masalah makan, minum, hal-hal yang bikin, mungkin kebanyakan orang hari-hari ini cemas dengan hal itu. Saudara, Bapak kita tahu kita perlu semuanya itu. Tapi hari ini yang dia mau kasih itu kingdom. Wow. Kalau saudara di sini anak raja, yang papa saudara mau kasih itu tahta kerajaan. Mungkin bahasanya, bahasa sederhananya adalah gini, nah udah gak usah pusing sama yang receh-receh. Kenapa sih kamu tersinggungan melulu? Kenapa sih kamu sama hal kayak gitu aja kayaknya khawatir banget, takut banget? Kamu tuh harus siap loh. Yang aku mau kasih itu kingdom, kerajaan. Saudara, kerajaan itu gede loh, saudara. Kerajaan itu ngomongin pemerintahan, ngomongin kita akan berkuasa atas banyak hal. Jadi hari ini jangan hanya sekedar lihat yang kelihatan, yang kecil-kecil yang bikin kita, aduh Tuhan kok masalahnya gini terus, gini terus, gini terus. Saudara, Tuhan lagi persiapkan kita untuk bisa handle kerajaan. Satu hari nanti ya, kalau dia bapak kita, bapak itu raja, bapak bilang gini, kerajaan ini satu hari nanti punya kamu, nak. Jangan pusing lah sama yang receh-receh lah. Saudara bayangin aja ya, sekarang lagi banyak film tentang kerajaan Inggris gitu ya. Saudara bayangin deh, kerajaan Inggris yang hebat, yang luar biasa itu gitu ya, saudara. Bagaimana anak-anaknya itu dilatih, semuanya mereka dididik sedemikian rupa untuk satu hal, supaya satu waktu mereka bisa menghandle kerajaan yang besar itu. Mereka nggak pusing tentang makan dan minum lagi. Mereka nggak pusing tentang yang rakyat biasa pusingkan. Kenapa? Karena mereka lagi dipersiapkan untuk handle kerajaan. Hari ini, saudara dan saya, kita lagi dipersiapkan untuk cultivate, kita dipersiapkan untuk mengelola ya apa yang Tuhan kasih dan
itu akan besar banget, saudara. Jadi, ayo kita lihat, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Bukan hanya karena semuanya itu akan ditambahkan gitu ya. Kalau zaman dulu kita berpikirnya ya udah nanti itu ditambahkan. Saudara, penambahan itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah tadi karena kita mau diberikan kerajaan, saudara. Amin. Cuma anak-anak kecil yang kayak anak-anak saya tuh kalau misalnya kita drive thru di McD gitu ya, saudara ya. Mereka bukan nyari makanannya, saudara. Yang mereka cari mainannya gitu loh. Kids meal gitu ya, saudara. Itu kan penambahan gitu ya, saudara. Nanti ditambahin mainan gitu loh. Tapi anak-anak itu yang mereka cari, keseruan mereka adalah dapetin mainannya itu gitu loh. Kalau kita di sini orang dewasa ya, saudara mampir McD, apakah saudara nyariin mainannya? Wah, saya mau dapat mainan itu, udah makanannya kamu ambil deh, yang penting saya dapat mainannya. Kita pergi ke sana ya karena lapar, kita perlu makan gitu loh, saudara. Nah, ini loh yang hari ini kita harus lihat, Bapak kita tuh mau mempersiapkan kita untuk hal yang begitu besar, lebih dari yang kita bisa bayangkan. Amin. Dan Tuhan mau kita mempersiapkan kehidupan kita. Amin.